Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung rekan-rekan dalam menonton video kali ini. Pada video kali ini kita akan mereview terkait dengan materi uji reliabilitas. Sebelum kita lanjut, apa sih uji reliabilitas itu sendiri? Sejenak kita meniatkan di dalam hati kita untuk saling belajar bersama dengan harapan nanti apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah review itu akan bermanfaat. Baik, apa sih uji reliabilitas? Di dalam buku Bapak Anies Nusron SCMM dengan judul Cara Mudah Mengolah Penelitian Kuantitatif dengan SPSS, di situ diberikan definisi. Menurut Ghazali tahun 2013, uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap kenyataan adalah konsisten dari atau stabil, jadi konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemarin kita diberikan variabel X1, X2, dan Y. Di situ masing-masing variabel memiliki indikator dan item. Jangan lupa untuk makna daripada X1, titik 1 dan titik 1 itu artinya pada variabel X1 indikator pertama dan item pertama. Kemudian X1, titik 1, titik 2 memiliki arti pada variabel X1 indikator ke-1 dan pada item kedua gitu ya, dan seterusnya memiliki arti yang sama seperti itu sampai pada variabel Y, di mana Y ini Y2.2 artinya Y ini memiliki dua indikator, di mana pada variabel Y indikator kedua pada item kedua gitu ya. Di sini rekan-rekan bisa membuat datanya sendiri dari nama sampai bisa dicontoh X1 sampai Y-nya. Nanti diisi terserah sekreatif rekan-rekan dalam membuat datanya, mengisi kuesionernya. Dengan arti dimana satu ini adalah sangat tidak setuju, kemudian 2 itu tidak setuju, kemudian 3 adalah netral, 4 adalah setuju, dan 5 adalah sangat setuju ya. Itu arti daripada makna angka 1 sampai 5. Kemudian teman-teman, kalau kita sudah membuat data ini, mari kita input di dalam SPSS-nya gitu. Teman-teman, kalau kita sudah menginput dari Excel, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS-nya, jangan lupa caranya tetap sama atau bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya ya. Pada video awal-awal itu di situ ada bagaimana menginput dari Excel ke SPSS gitu ya. Caranya masih sama. Di sini klik file, kemudian open, buka data dan cari nama file yang sudah di-save tadi ya. Kemudian kalau sudah, itu akan muncul seperti ini teman-teman. Dari nomor, nama, kemudian variabelnya juga sama seperti yang di Excel. Kemudian kalau misal muncul nomor itu keluar angka desimal, maka kita bisa diklik pada variable view, kemudian desimalnya dinolkan ya teman-teman. Oke, dari sini untuk tutorialnya atau langkah-langkahnya bagaimana sih cara untuk menguji reliabilitas. Untuk caranya bagaimana sih? Bisa dilihat di halaman 30 ya. Di situ dijelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah teman-teman bisa klik analisis, kemudian cari skala ya, skala tulisannya. Kemudian pilih reliability analysis. Di sini teman-teman bisa mencari satu persatu dari variabel yang digunakan gitu ya. Misal kita akan menguji variabel X1 ya, X1 saja yang kita masukkan karena satu-satu ya. Untuk seperti contohnya kita mengujinya per variabel ya. Kemudian untuk langkah kedua, pada kolom kiri blok item X1
dan X yang lain, kemudian pindahkan ke sisi kanan. Nah, kalau sudah, untuk X1 ini kita klik statistik, kemudian di halaman berikutnya pada halaman 31 di sini pada langkah yang ketiga di situ centang yang namanya item, kemudian scale, kemudian scale if, kemudian centang juga correlation, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat apakah data itu reliable gitu ya. Nah, di sini hasilnya dari reliability statistik, di situ dinyatakan untuk crown batch alpha-nya sebesar 0,667. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwasanya data ini adalah reliable gitu ya. Nah, pada tabel reliability itu dinyatakan apabila di atas atau lebih besar dari 0,60 itu dikatakan reliability. Artinya ketika ini nilainya 0,667 maka data itu dikatakan reliable. Kemudian kalau sudah teman-teman, untuk menguji yang lainnya caranya juga sama, tinggal klik scale, kemudian reliability analysis, kemudian ini tinggal pindahkan ke kiri aja dan masukkan variabel berikutnya pada sisi kanan. Klik X2 nya, nah, pindahkan ke kanan. Karena kita sudah mencentang statistiknya, maka kita klik continue aja, maka klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat ya reliable atau tidaknya. Ini crown batch alpha-nya sebesar 0,751, artinya di sini ya reliable karena lebih besar daripada 0,60 teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya juga sama, untuk menguji data variabel Y juga sama caranya, klik analisis, scale, kemudian reliability statistik, tinggal pindahkan untuk yang variabel Y nya ke sisi kanan. Nah, karena ini crown batch alpha-nya sebesar 0,919, maka artinya data ini adalah reliable. Karena apa? Karena lebih besar daripada 0,60 teman-teman. Maka untuk deskripsinya bagaimana bisa dilihat di halaman 32 pada poin ke-6. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.